Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue pengen mencoba buat netral nih. Kan dari kemarin-kemarin tuh kayak gue ngebahas iPhone, ya iyalah gue bahas iPhone karena gue dagangin iPhone juga. Tapi kali ini gue pengen mencoba untuk fair sebuah iPhone yang gak ada di katalog gue sama sekali. Tapi gue lebih milih barang yang bukan dagangan gue, biar lebih fair aja. Nah, gue di sini pengen kasih tahu bahwa menurut gue nggak worth it sih buat beli iPhone 13. Dan kenapa bisa gitu bang? Kenapa bisa iPhone 13 tuh nggak worth it untuk dibeli? Kok bisa gitu? Ada opini absurd kayak gitu dan lu kayak tiba-tiba nongol ya kan bilang bahwa iPhone 13 itu nggak worth it dan ada yang lebih worth it daripada iPhone 13 biasa. Nah, di sini kalau kita lihat di web resminya Kang Apple, di sini wah, ini ada mencolok warna-warnanya, super new, faster gitu ya kan, ada emblem-emblem begitulah, ada tulisan-tulisan begitu, super kencang-kencang sana sini. Dan kalau di scroll ke bawah lagi ini varian warnanya banyak ini karena ini 13 biasa. Dan kalau di scroll ke bawah, ini lu bakal ngeliat kayak a huge leap in life. Jadi menurut gue kayak anjir. Kayak anjir, si Apple aja bang itu mempromosikannya karena ini HP masih paling the top level selain iPhone 13 Pro. Kok bisa-bisanya gitu? Lu nggak merekomendasiin, lalu apa dong yang lebih worth it? Nah ini dia jawabannya. Jadi yang lebih worth it adalah iPhone 12 Pro. Jadi sini gue mencoba untuk netral. By the way, iPhone 12 Pro ini nggak ada di katalog gue sama sekali. Tapi gue lebih ngerekomendasiin lu buat beli iPhone ini ketimbang iPhone 13 biasa. Kenapa? Karena banyak banget benefit-benefit yang ada di iPhone 12 Pro ini ketimbang iPhone 13 biasa. Jadi mungkin kalau lo tonton video ini sampai habis, lo juga bakal enggak sih, oh ternyata iya sih kayak iPhone 12 Pro tuh lebih worth it. Bahkan gue kalau megang iPhone 13 biasa, itu kayak kayak downgrade anjir kayak ya udahlah menurut gue. Oke, poin pertama ngomongin soal desain. Kalau soal desain, jujur gue lebih suka desain yang ada di iPhone 12 Pro. Di sini lo bisa lihat nih bezelnya nih kilat-kilat, kinyis-kinyis, kinclong-kinclong gimana gitu. Terus ada kamera boba-bobaan. Ini menambah prestis tersendiri terhadap handphone ini saat dipakai, saat dipegang tuh wah, anjay. Ini pokoknya feel flagshipnya berasa banget lah, berasa parah di iPhone 12 Pro ini. Dan kalau berat, ini yang gue rasakan jauh lebih padat dan lebih berat ketimbang iPhone 13 biasa. Dan kalau ngomongin soal desain, ini selera. Tapi kalau lo tanya ke gue, desain yang ada di iPhone 12 Pro ini jauh lebih mewah dan kelihatan lebih mewah. Dan ketika dipegang, rasa lebih mewahnya lebih ketara sih menurut gue. Sedangkan untuk iPhone 13 biasa ini terkesan HP B aja padahal harganya masih seharga motor, masih di atas 10 juta padahal handphone ini nggak ada kesan-kesan mewahnya sama sekali yang gue rasain ya. Jadi gue ketika switch dari jangankan ke 12 Pro, ke 11 Pro aja 11 Pro lebih mewah. Jadi varian 11 di bawah ini, jauh di bawah ini aja jauh lebih mewah ketimbang 13 biasa ini. Itu kalau ngomongin soal desain ya. Selebihnya sih enjoy aja, fine aja, nggak ada yang masalah sih gue. Tapi balik lagi ya ke selera masing-masing. Tapi kalau ngomongin soal desain, iPhone 13 ini kalah mewah sama iPhone 12 Pro. Ngomongin soal layar, kedua handphone ini udah pernah gue bahas secara apa ya, secara cukup dalam. Tapi kalau ngomongin soal layar, gue ngerasa nggak ada perbedaan antara layar yang ada di iPhone 12 Pro ini dengan iPhone 13 biasa. Cuman bedanya kalau di iPhone 13 biasa ini, kalau dimiring-miringin seperti ini, warnanya tuh Steve mencoba untuk tidak berubah warna. Sedangkan iPhone 12 Pro dia layarnya sama mirip-mirip lah kayak iPhone X, kayak iPhone first generation, iPhone Pony. Sedangkan iPhone 13 ini yang gue rasakan mirip seperti layar iPhone 13 Pro. Agak susah sih gue ngejelasinnya. Cuman kalau soal spesifik layar, speknya sama ketemplek-ketemplek aja dengan iPhone 12 Pro dan gak ada perbedaan kecuali yang kayak gue bilang tadi. Kalau dilihat sudut pandang samping kanan kiri gini, iPhone 12 Pro itu kadang agak sedikit biru, kekuning-kuningan, sedangkan iPhone 13 dia warnanya tetap keep sama layaknya iPhone 13 Pro. Ini keunggulannya cuma ini doang sih di 13 biasa. Jadi menurut gue kalau untuk urusan layar, iPhone 13 lebih menang dikit meskipun banyak bilang tech reviewer bahwa kedua handphone ini layar sama, padahal kalau buat nyamanan tetap masih nyamanan layar iPhone 13 biasa. Gue udah pernah bahas di video sebelumnya yang lebih detail, gue taruh deh linknya di deskripsi buat cari tahu perbedaan antara layar iPhone 13 dengan iPhone lainnya. Nah, ini nih yang gue benci nih. Ini kalau buat kamera iPhone 13 biasa ini sangat-sangat B aja. Cuman ada fitur tambahan di sini lo bisa lihat cinematic ya.
Sinematik ya. Ini sinematik ini nggak guna banget men buat gue. Kenapa? Karena menurut gue ya kalau gue kan ya jarang lah bikin-bikin video-video kayak ada muka-muka gitu. Tapi kalau buat filmmaker ini kepake banget mode sinematik. Tapi buat lu yang kayak jarang ngevlog gitu, mode sinematik ini nggak guna dan ini jelek ya iPhone 13 biasa ini. Ini cuman ada 0,5 sama 1 kali. Kalau buat lainnya kalau ngezoom-ngezoom gini dia digital zoom. Jadi menurut gue kayak fiturnya kayak downgrade sih. Kalau buat cinematic mode ini bisa pakai aplikasi, bisa pakai software. Jadi ya bisa dimodif-modif lah kalau buat HP biasa. Sedangkan di iPhone 12 Pro dia ada 2 kali zoomnya, ini kepake banget kayak lagi ngerekam video gitu, ada potret, di sini ada panorama. Ya kurangnya kalau buat fitur kamera dia nggak ada mode cinematic mode-nya. Tapi balik lagi kalau sesuai kebutuhan, kalau buat gue secara personal mode cinematic-nya nggak guna-guna amat soalnya masih suka fail juga, harus diedit-edit lagi. Kalau setelah rekaman menurut gue agak sedikit ribet, tapi kalau buat filmmaker yang kayak gue bilang tadi itu kepake banget. Cuman kalau lu jarang ngevlog gitu, pokoknya jarang video-video yang ada muka-muka orang gitu, agak susah. Atau ngerekam objek yang jarang cuma di atas meja kayak gue, mode sinematik itu nggak terlalu guna banget sih menurut gue. Jadi kalau buat urusan kamera, iPhone 12 Pro ini jauh lebih baik sih ketimbang iPhone 13 biasa. Tapi kan bang, ini sensornya baru iPhone 13 biasa, kameranya kenapa lo bilang HP ini lebih jelek kamera ketimbang iPhone 12 Pro? Jadi gue coba urut lagi deh. Untuk iPhone 13 biasa ini, untuk foto low light ya, ini kurang banget menurut gue. Kenapa? Kalau dijepret dia itu hasil low light-nya bagus sih, cuman ya kurang aja hasilnya. Gue udah pernah bahas juga videonya, linknya gue taruh di deskripsi. Jadi kenapa gue bilang kamera iPhone 13 biasa aja? Pertama ada pengurangan digital zoom-nya, optical zoom-nya maksud gue. Terus yang kedua low light-nya kalah sama iPhone 12 Pro biasa. Dan gue nggak perlu bahas panjang lebar karena itu udah dijelasin sama video-video tech reviewer lainnya. Kenapa iPhone 12 Pro kameranya jauh lebih baik untuk low light. Tapi kalau buat video recording, iPhone 13 Pro better sih. Gue lebih suka iPhone 13 Pro untuk video recording di low light maupun di cahaya yang cukup. Oke, jadi kesimpulannya kira-kira pilih iPhone 13 biasa atau iPhone 12 Pro? Jawabannya balik lagi sesuai kebutuhan lo ya kan. Di video ini gue cuman pengen buat video yang objektif aja. Kalau lo seandainya butuh fitur kamera yang lebih, menurut gue iPhone 12 Pro aja sih. Karena kalau iPhone 13 biasa ini kayak kurang aja gitu ya kan. Kayak kurang mantep ya, kayak kurang nampol gitu fiturnya. Kayak kurang gas, kayak kurang full banget lah ya. Harganya cukup mahal dan lain-lain. Untuk RAM juga gedean ini 6 GB, yang ini RAM-nya cuma 4 GB. Kalau buat perbedaan ya enggak lah, ini kan chipsetnya lebih baru. Jadi iPhone 13 tetap lebih smooth sih. Tapi kalau buat ngejalanin aplikasi yang banyak, iPhone 12 Pro ini dengan RAM 6 GB masih cukup banget, masih overkill banget buat main game-game berat menurut gue. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau lu pengennya punya HP murah tapi lebih murah dari iPhone 13 tapi lebih terlihat mewah dari iPhone 13, ya jawabannya si 12 Pro ini. Banyak lah benefit kelebihan yang ada di iPhone 12 Pro ini ketimbang iPhone 13 biasa ini. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan dan yaudah mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya.